Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi di Celengan Film. Kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul The Monkey King: The Legend Begins. Film ini menceritakan Sun Wukong, monyet yang lahir dari batu surgawi yang memperoleh kekuatan gaib. Setelah memberontak melawan surga, ia pun dipenjarakan di bawah gunung selama 500 tahun hingga bertemu biksu dan menemani perjalanan suci. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita menonton. Film ini diawali dengan pertemuan Sun Wukong dengan seorang biksu yang sedang menyelamatkan diri dari kejaran seekor harimau putih. Sebelumnya, biksu berjubah biru muda yang sedang menunggangi kuda berlari ketakutan karena ada seekor harimau putih yang mengejarnya. Gara-gara saking takutnya dengan harimau, dua pengawalnya pun kabur meninggalkannya sendirian. Karena tak ingin kuda kesayangannya diterkam harimau, ia pun mencoba bernegosiasi dengan sang harimau. Tapi sayangnya usahanya gagal. Sang harimau malah ingin menerkamnya dan ia pun lari menyelamatkan diri ke dalam goa. Di dalam sana tanpa sengaja ia bertemu dengan seekor kera yang terhimpit di antara bebatuan goa. Manusia kera yang bernama Sun Wukong itu pun berusaha meminta sang biksu untuk merobek kain tua yang ada di hadapannya. Awalnya sang biksu ragu, apa benar sih dengan merobek kain tua berwarna coklat itu bisa menyelamatkannya dari harimau buas yang ingin memangsanya. Saat ia mencoba menarik kain coklat itu, tiba-tiba goa berguncang dan Sun Wukong pun tertawa girang. Lalu goa dengan 5 puncak gunung itu pun meledak dan batunya berhamburan. Saat itulah Sun Wukong terbebas dari hukuman penjara selama 500 tahun dihimpit oleh gunung berbatu. Sun Wukong pun langsung menghajar dan melempar harimau putih ke udara hanya dengan tangan kosongnya. Ia pun kemudian memanggil tongkat saktinya dan memukulnya ke arah harimau itu. Usai mengajar harimau, Sun Wukong pun mencoba mendekat ke arah biksu berjubah biru muda itu. Sang biksu tampak ketakutan saat didekati Sun Wukong. Sun Wukong pun memberitahu sang biksu jika ia telah diberitahu oleh sang dewi jika akan ada seorang biksu yang menyelamatkannya. Dan ia pun harus menemani sekaligus mengawal perjalanan biksu tersebut ke barat. Tapi sayangnya biksu tersebut menolak untuk ditemani dengan alasan tidak membutuhkan bantuan Sun Wukong. Mendengar ucapan biksu tersebut, Sun Wukong pun kemudian pergi dengan girang karena terbebas dari tugasnya. Tapi tiba-tiba sebuah mahkota emas keluar dari kotak penyimpanan milik biksu tadi dan terbang entah kemana. Tak lama Sun Wukong pun kembali mendekati sang biksu dan mencari tahu kenapa mahkota itu melekat di kepalanya dan tidak bisa dilepas. Sang biksu pun tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Tapi ia berusaha membantu Sun Wukong untuk melepaskan mahkota emas yang melingkar di kepala Sun Wukong. Sang biksu melihat ada tulisan yang mungkin jika dibaca bisa membantu melonggarkan mahkota itu. Bukannya semakin longgar ketika sang biksu membaca mahkota itu malah semakin menyempit dan membuat Sun Wukong kesakitan. Apalagi ketika dilantunkan dengan sangat keras, rasa sakit yang dirasakan Sun Wukong pun semakin hebat. Tiba-tiba muncullah Dewi dari atas langit yang datang untuk memberitahukan jika biksu itu adalah tuan dari Sun Wukong. Dan mulai saat itu Sun Wukong pun harus menemani sang biksu ke barat. Tiba-tiba saat sedang mengobrol dengan sang biksu, dari dalam air keluarlah seekor naga besar dan memangsa kuda milik sang biksu. Seketika Sun Wukong pun menghajar naga tersebut hingga tak berdaya dan sebagai hukumannya, naga tersebut pun diubah menjadi seekor kuda putih untuk ditunggangi sang biksu dalam perjalanan ke barat. Dan saat itulah perjalanan mereka dimulai. Saat dalam perjalanan melintasi sebuah daerah yang sangat sepi seperti di tengah gurun dengan sisa-sisa reruntuhan bangunan dan patung, Sun Wukong pun melihat sang biksu seperti ketakutan. Ia pun meminta biksu itu untuk pulang saja. Tapi sang biksu menolak untuk pulang dan membatalkan niatnya mencari kitab suci hanya karena rasa takut yang dialaminya. Sun Wukong pun menanyakan sebenarnya kitab suci apa yang dicari sang biksu. Sang biksu pun menjawab kitab suci yang ia cari adalah kitab suci tentang kebenaran dunia. Tiba-tiba datanglah segerombolan wanita dengan pakaian warna-warni yang terlihat seperti ketakutan bertemu seorang pria mesum.
Kemudian Sun Wukong pun tampak berkomunikasi dengan seorang pria berjubah merah. Keduanya pun tampak menggunakan bahasa yang aneh dan sulit dimengerti. Melihat ada yang aneh dari pria berjubah merah itu, Sun Wukong pun memukul bokong pria itu dan seketika pria itu berubah menjadi manusia babi. Kemudian karena merasa terancam, ia pun memanggil seseorang bertubuh biru untuk melawan Sun Wukong. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan manusia babi dan manusia bertubuh biru, Sun Wukong pun menanyai satu persatu siapa mereka. Ternyata mereka sudah sejak lama menunggu seorang biksu pencari kitab suci yang perlu mereka lindungi, dan mereka akan menjadi muridnya sepanjang perjalanan. Manusia babi itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Zhu Gangli, sedangkan manusia biru bernama Sa Wujing. Meski sudah memperkenalkan diri, Sun Wukong tetap mengira mereka adalah monster yang harus dijatuhkan ke dalam jurang. Melihat apa yang akan dilakukan Wukong, biksu itu pun berusaha melindungi Zhu Gangli dan Sa Wujing. Bukannya melindungi, biksu itu malah tidak sengaja mendorong hingga mereka berdua terjatuh ke dasar jurang. Tiba-tiba Wukong seperti menyadari ada seseorang yang sedang memata-matai mereka. Ya, benar saja, seorang wanita berjubah putih tengah mengawasi Wukong dan biksu itu lewat sebuah cermin sakti. Ternyata iblis wanita itu tengah menunggu kedatangan biksu itu untuk diambil jiwanya agar ia bisa abadi menjadi seorang iblis. Kembali ke rombongan Wukong yang melanjutkan perjalanan. Kini ia tak hanya berdua dengan sang biksu. Mereka kini ketambahan personil yaitu Zhu Gangli dan Sa Wujing. Tiba-tiba mereka tiba di sebuah hutan yang berkabut. Wujing pun sedikit ragu, tapi biksu berusaha meyakinkan perjalanan mereka harus tetap diteruskan. Dari atas pohon, Wukong merasakan ada kehadiran iblis yang mengintai mereka dan ia berjanji akan mencekiknya. Di tempat lain, iblis wanita itu sedang mengumpulkan tenaga dan mengubah dirinya menjadi seorang wanita tua renta yang perlu dikasihani. Kemudian ia pun berpura-pura ketakutan ketika melihat kedatangan biksu dan murid-muridnya. Kemudian biksu yang baik hati itu mencoba menenangkan wanita iblis yang menyamar menjadi wanita tua itu. Tiba-tiba Wukong datang dan semakin meyakini ada iblis di dekat mereka. Ia pun mulai curiga dengan wanita tua itu. Tapi sayangnya mata Wukong dan yang lainnya berhasil terkena sihir sehingga tidak menyadari jika wanita tua itu adalah iblis. Selanjutnya wanita tua itu mengajak biksu dan murid-muridnya masuk dan menjamu mereka dengan makanan. Emang dasar Baiji ini suka menggoda. Ia pun merayu wanita tua itu untuk mengenalkannya pada dua putrinya yang cantik. Melihat Wukong yang terus memegang matanya, wanita tua itu pun memberitahu Wukong untuk cuci muka di sungai belakang rumahnya. Sepertinya itu akan menjadi kesempatan bagi wanita iblis itu untuk mendekati biksu. Tapi sayangnya Wukong tak hilang akal. Ia mengeluarkan tongkatnya dan melingkari gurunya itu agar tetap aman dan memintanya untuk tidak keluar dari lingkaran selama ia belum kembali. Sementara Wukong pergi ke sungai untuk mencuci matanya. Sedangkan Baiji malah tengah sibuk mencari dua wanita cantik yang dilihatnya di rumah wanita tua tadi. Lalu di dalam rumah terlihat wanita iblis sedang bersama biksu itu. Secara diam-diam dengan sihirnya ia berusaha merusak lingkaran sakti yang mengelilingi biksu incarannya itu. Tapi karena kekuatan lingkaran itu, rencana wanita iblis itu pun gagal. Kemudian melihat wanita tua yang nampak sedih itu, biksu bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada wanita tua itu. Akhirnya, iblis yang menyamar menjadi wanita tua itu pun menceritakan kisah hidupnya mulai dari dipaksa menikah hingga dituduh warga desanya sebagai iblis pembawa petaka dan diasingkan di sebuah tebing jauh dari desa. Mendengar cerita sedih yang dialami wanita tua itu, tanpa sadar biksu pun berdiri dan melangkah mendekati wanita tua itu.
Tanpa sadar ia telah keluar dari lingkaran sakti yang dibuat oleh Wukong. Melihat apa yang dilakukan biksu, wanita iblis itu pun memiliki kesempatan untuk mengeluarkan sihirnya lagi. Tapi sayang, saat akan mengeluarkan sihir, Wukong datang dan mengetahui penyamaran si wanita iblis itu. Wanita iblis itu pun kabur dan dikejar oleh Wukong masuk ke dalam hutan. Dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Sepertinya wanita iblis itu bukan lawan yang mudah untuk diatasi oleh Wukong. Apalagi ditambah dengan dua anak buahnya yang tengah mengincar Bai Ji dan Wu Jing. Wukong kembali ke dalam rumah wanita tua itu karena mengetahui gurunya dalam bahaya. Tapi sayangnya saat akan menghabisi wanita iblis itu, gurunya meminta Wukong untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Biksu pun memarahi Wukong yang sudah menghabisi wanita tua dan dua anak perempuannya. Menurutnya apa yang dilakukan Wukong sebuah kejahatan. Tapi Wukong berusaha meyakinkan gurunya jika wanita-wanita itu adalah iblis jahat. Tapi tetap saja gurunya itu tidak percaya. Biksu itu pun kemudian membacakan doa-doa sehingga membuat Wukong kesakitan dan pingsan. Wukong yang tidak dipercayai oleh gurunya itu pun pergi ke sebuah puncak tebing. Ia merasa kecewa gurunya tidak mempercayai apa yang ia katakan dan lebih memilih membela wanita tua yang ia tahu itu adalah iblis. Tak lama gurunya pun datang menghampiri Wukong yang tengah kesal dengan sikap gurunya itu. Tapi biksu mencoba memperbaiki suasana dan mereka pun berbaikan. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut, hingga mereka pun tiba di sebuah negara di mana mereka mendapat sambutan perjamuan dari raja negara tersebut dengan pesta meriah, penuh dengan makanan dan tari-tarian. Biksu Tang yang sudah duduk di samping sang raja pun menanyakan tentang lukisan iblis putih yang ada di belakang tempat duduk sang raja. Kemudian sang raja menceritakan jika sejak ribuan tahun lalu ada iblis yang mengintai menculik anak-anak di negara mereka. Raja pun berlutut di hadapan biksu untuk meminta tolong agar iblis roh tulang putih itu dapat disingkirkan dari negaranya. Tiba-tiba lukisan di belakang sang raja pun hancur dan berubah menjadi sosok wanita iblis mengenakan jubah hitam. Kedatangannya pun membuat semua orang yang ada di pesta itu berlari ketakutan. Dengan mudah, wanita itu mengalahkan para pasukan raja yang mencoba melawannya. Kemudian, iblis tulang putih itu pun mengajak Wukong berunding di luar. Iblis tulang putih itu mengajak Wukong untuk bekerja sama. Jika Wukong mau membantunya menyerahkan biksu suci, maka ia akan membantu Wukong melepaskan mahkota yang selama ini membuatnya kesakitan saat biksu suci itu membacakan mantra. Wukong pun menjadi teringat betapa sakitnya ketika mantra dibacakan. Ia pun menjadi merasa seperti seekor topeng monyet yang dihukum majikannya. Di tempat lain, ternyata raja juga menculik bocah di negaranya dan dimasukkan ke dalam kurungan untuk nantinya darah mereka diminum olehnya demi menghilangkan kutukan yang dialaminya. Tapi meski sudah banyak meminum darah, tetap saja kutukan itu masih ada. Satu-satunya cara adalah dengan memakan biksu Tang. Tapi kini ia pun tahu jika biksu Tang dilindungi oleh Wukong. Selanjutnya biksu Tang pergi menemui iblis tulang putih seorang diri. Mengetahui gurunya pergi sendirian, Wukong pun menjadi resah. Dan saat menghampiri gurunya, ia menyamar menjadi gurunya dan membuat iblis tulang putih menjadi bingung. Melihat apa yang dilakukan muridnya, biksu Tang pun meminta agar ia saja yang menyelesaikan ini semua. Tapi Wukong tidak akan membiarkan hal itu dan berjanji akan menghajar iblis jahat itu. Dan pertarungan pun dimulai antara Wukong, iblis jahat, dan siluman anak buah si iblis. Sementara Wukong menghajar iblis jahat, Wu Jing menjaga biksu dan menghajar anak buah iblis jahat. Tapi saat sedang menghajar anak buah iblis jahat, biksu diculik oleh orang misterius dan dibawa ke sebuah kurungan berisi anak-anak, dan tanpa disangka di sana ada sang raja. Selanjutnya saat sang raja akan menghabisi biksu, tiba-tiba Wukong datang dan seketika membuat sang raja tersungkur. Wukong pun kemudian memecahkan mahkota yang ada di kepala raja dengan tongkat saktinya. Saat Wukong meminta izin untuk menghabisi sang raja, biksu malah mencegahnya. Wukong yang sudah begitu murka pun akhirnya memilih membebaskan anak-anak yang ada di dalam kurungan besi milik raja. Selanjutnya, bukannya berterima kasih karena masih diberi kesempatan hidup, sang raja malah mengumpat dan memaki biksu Tang.
Saat akan meninggalkan negara yang disinggahinya itu, banyak warga yang memberikan hadiah kepada Biksu Tang sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi tiba-tiba Wukong melihat anak kecil di antara kerumunan yang merupakan iblis. Biksu Tang pun sempat marah karena ia menilai semua yang dilihat Wukong adalah setan. Benar saja, tidak ada lelahnya iblis jahat itu kini menyamar menjadi ibu anak perempuan yang baru saja diajar Wukong. Melihat apa yang dilakukan Wukong, Biksu Tang pun membacakan mantra lagi dan membuat muridnya itu kesakitan. Melihat Wukong kesakitan, Baiji dan Wujing meminta gurunya untuk menghentikan mantra yang ia ucapkan. Melihat Wukong menghajar anak-anak, Biksu pun memintanya berhenti mengawalnya. Tapi Wukong tidak mau karena mengawalnya ke barat adalah tugasnya. Wukong pun berlutut memohon ampun kepada gurunya. Tapi gurunya tetap meminta Wukong untuk pergi meninggalkannya. Biksu Tang pun menangis setelah Wukong pergi dan hal itu menjadi kesempatan iblis jahat untuk mengambil Biksu Tang. Selanjutnya, kini Baiji dan Wujing pun bingung harus melakukan apa saat gurunya diculik dan tidak ada Wukong lagi. Mereka berdua pun berusaha mengatur siasat untuk membebaskan Biksu Tang. Merasa Baiji tidak setia dan pecundang karena memberi ide untuk bubar saja, bukannya berani pergi menyelamatkan sang guru. Seketika Wujing pun menendangnya dari belakang hingga tersungkur. Wujing pun memutuskan pergi menyelamatkan gurunya dengan kuda naga. Setelah itu, Baiji pun pergi ke hutan penuh manusia kera untuk mencari Wukong. Tapi seekor kera tua mengatakan jika Wukong tidak ada lagi di tempat mereka. Di sana yang tertinggal hanya ada jubah kebesaran milik Wukong si Raja Kera Sakti. Baiji pun akhirnya memakai jubah milik Wukong dan menyusul Wujing yang sedang bertarung melawan siluman tengkorak. Wukong yang sedang menemui Dewi Pengasih di atas awan diberitahu jika saat ini adalah saat yang tepat untuk kembali karena gurunya tengah membutuhkan pertolongannya. Sedangkan di kerajaan iblis jahat, wanita iblis sedang menyerap jiwa Biksu Tang agar kekuatannya abadi selamanya. Sedangkan di luar kerajaan, Wukong datang membantu Wujing dan Baiji menghabisi siluman tengkorak. Hanya dengan sekali hempas, siluman-siluman itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian ia masuk ke dalam kerajaan iblis dan berusaha menyelamatkan gurunya yang tengah dihisap jiwanya oleh iblis itu. Hingga pertemuan di antara mereka pun terjadi. Iblis jahat yang sempat dikalahkan Wukong pun berubah menjadi tengkorak raksasa yang mengerikan hingga Baiji dan Wujing tak sanggup menghadapinya. Biksu Tang yang hampir selama justru tertelan oleh tengkorak raksasa itu. Tak tinggal diam, Wukong pun langsung berusaha menyelamatkan gurunya itu dengan memukulkan tongkatnya ke tubuh tengkorak itu. Meski sulit mengalahkan siluman itu, Wukong tidak menyerah dan terus berusaha menghajarnya. Kemudian Wukong pun menggandakan dirinya menjadi sangat banyak dan kemudian menyerang ke tubuh iblis tengkorak itu. Setelah iblis itu berhasil dikalahkan oleh Wukong, Biksu Tang malah meminta pada Buddha untuk menyelamatkan iblis itu dan menjadikannya manusia. Tapi agar bisa membantu iblis itu menjadi manusia, Biksu Tang harus mengorbankan dirinya dan ia pun bersedia. Tapi sayangnya iblis itu enggan ditolong oleh Biksu Tang. Biksu Tang pun kini meminta Wukong untuk membunuhnya demi bisa menolong iblis jahat itu bereinkarnasi di dalam tubuhnya. Wukong pun kemudian menangis mendengar ucapan-ucapan gurunya itu, betapa gurunya ingin berbuat kebaikan demi menyelamatkan azab iblis jahat itu. Suasana begitu haru ketika Wukong berjanji untuk menjadi baik dan menunggu gurunya meski selama 10 kehidupan sekalipun. Biksu Tang pun menangis dan mengatakan di kehidupan selanjutnya pun ia ingin menjadi guru Wukong. Akhirnya iblis jahat itu pun berubah, ia menjadi seorang wanita cantik berjubah putih yang berjalan di tengah padang rumput. Dan Biksu Tang berubah menjadi batu. Wukong pun berjanji akan tetap membawa tubuh gurunya yang sudah membantu kemanapun ia pergi. Tanpa Wukong ketahui, ternyata dari atas langit Dewi Pengasih meneteskan air ke batu Biksu Tang. Dan film pun tamat.